sesuai dengan kondisi siswa di kelas. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berlangsung aktif dan berpusat pada siswa. Guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung, serta memanfaatkan media pembelajaran seperti video dan alat peraga sederhana agar siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah penyampaian materi yang pertama mengenai ringkasan hasil observasi. Untuk pembahasan yang kedua akan dibawakan oleh saudara saya Ismayanti mengenai poin-poin penting yang kami dapatkan setelah melakukan wawancara kemarin. Pada waktu saya silakan. Nah, dari hasil wawancara kami dengan wali kelas yang ada di SDN 003 Karyati, kami mendapatkan beberapa informasi penting. Yang pertama, penyusunan CP dan ATP sudah mengikuti panduan Kemendikbud dan menyesuaikan kondisi sekolah serta dengan kemampuan siswa. Yang kedua, pembelajaran lebih berfokus pada aktivitas dan pengalaman langsung siswa. Yang ketiga, asesmen yang digunakan itu meliputi asesmen informatif, contohnya observasi dan juga tugas, dan asesmen sumatif, contohnya tes hasil belajar siswa. Yang keempat itu kendala utama yang dihadapi, yaitu keterbatasan waktu dalam penyusunan dan integrasi ATP. Yang kelima, solusinya berkolaborasi dengan guru lain dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Penyampaian pembahasan yang kedua. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Nadia mengenai analisis kesesuaian dengan berikut. Tempat dan waktu diskusi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesesuaian dengan kurikulum mereka. Dari hasil analisis kami, pelaksanaan pembelajaran di kelas tersebut sudah sesuai dengan prinsip kurikulum mereka. Guru sudah mampu melakukan CP sedalam ATP dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan secara aktif, kontekstual, dan berpihak kepada siswa. Serta, asesmen yang digunakan mencakup asesmen formatif dan sumatif. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pengelolaan waktu dan perencanaan kolaboratif antar guru. Baik, itu dia yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah penyampaian pembahasan yang terakhir. Sekarang kita masuk pada penyampaian kesimpulan yang akan dibawakan oleh Asyara Ramadhani kepada waktu diskusi. Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa guru telah memahami dan menyusun capaian pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran dengan benar. Pelaksanaan pembelajaran berjalan aktif dan melibatkan siswa secara langsung. Asesmen yang dilakukan beragam dan berorientasi pada perkembangan kompetensi siswa. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran selaras dengan kurikulum Merdeka. Hanya saja masih perlu peningkatan dalam hal efektivitas, waktu, dan inovasi belajar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, selesainya penyampaian kesimpulan tadi, maka